5 akan menjelaskan salah satu contoh pelanggaran etika profesi yang berjudul Kasus Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik. Menteri Keuangan atau Menku Ibu Sri Mulyani membekukan izin akuntan publik terhadap Dr. Andes Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik atau KAP. Dr. Andes Petrus Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukum Online Selasa 27 Maret menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP. Pelanggaran itu diberikan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku terakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Pembekuan izin oleh Menku tersebut sesuai dengan keputusan Menku nomor 423 KMK 06 2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menku nomor 353 KMK 06 2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menku ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menku pembekuan izin akuntan publik atau AP, Joko Sutarjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Joko, Ika, dan Sustrisno selama 18 bulan. Joko dinilai Menku telah melakukan pelanggaran atas Saputra Anggraini akan menyampaikan hasil analisis dari kasus di atas, yaitu dibekukannya izin Dr. Andes Mitra Winata dan rekan dari Kantor Akuntan Publik KAP karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik SPAP, dan kasus pelanggaran lainnya seperti Joko Sutarjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Joko, Ika, dan Sutrisno melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dan pembekuan izin terhadap akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi akan mencoreng nama baik dari akuntan publik, dan hal ini akan sangat merugikan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat. Dari kasus di atas juga dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap salah satu prinsip etika profesi, yaitu prinsip standar teknis, di mana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya, dan dengan berhati-hati anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integrasi dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati oleh anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan peraturan perundang-undang yang relevan. Dampaknya: 1. Mencoreng nama baik akuntan publik. 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat. 3. Menutupi kepentingan beberapa jasa profesional
akun down dan tidak profesional lagi. 4. Kemungkinan besar akan banyak akun-akun yang tidak bertanggung jawab karena tidak ditindaklanjuti lebih serius. 5. Adanya kerugian dalam segi finansial. 6. Berdampak pada umur ekonomis yang tidak akan sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Solusi, sebaiknya orang yang melakukan tindakan tersebut harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi hal-hal seperti kasus di atas karena akan berdampak kerugian dalam segi finansial. Selain itu, umur ekonomis dari jalan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Sarannya, agar dapat memahami dan memperoleh pengetahuan baru, maka usaha yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengaplikasikan keahlian sebagai tambahan ilmu dalam praktek pendidikan yang dijalani. Yang kedua, pembahasan dari kode etik di atas menjadikan individu yang tahu akan pentingnya kode etik terprofesi. Saya akan membacakan kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan pedoman mutu moral profesi di dalam masyarakat yang diatur sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita diterima oleh profesi itu sendiri, serta menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Kode etik tidak akan efektif kalau didrop begitu saja dari atas, yaitu instansi pemerintah, karena tidak akan dijiwai oleh nilai-nilai dan cita-cita hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Sekian dari penjelasan kami tentang pelanggaran kasus etika profesi. Kami dari kelompok 5 mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.